News, jendela informasi Anda. Di Kota Nopan, Gubernur Sumatera Utara disambut dengan gordang sambilan dan upa-upa. Perjuangan bocah Desa Simpang Duhu demi sekolah. Kupsu telusuri jalan Desa Manambin. Ibu kandung menikah lagi, 5 bocah terlantar mendapat perhatian Dinas Pendidikan Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim redaksi Start News kembali menyambangi Anda, hadir dengan berita aktual seputar Bumi Gordang 9. Baik sahabat Start FM, kita mulai berita pertama bersama saya, Hoirdin Paslah Siregar. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Mandailing Natal, Kamis 20 Februari, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menginap di Kecamatan Kota Nopan, tepatnya di rumah milik Haji Nazirul Haq Lubis di Desa Muara Siambak. Kita simak liputannya. Di Kota Nopan, Gubernur Sumatera Utara disambut dengan gordang sambilan dan diupa-upa. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Mandailing Natal Kamis 20 Februari, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menginap di Kecamatan Kota Nopan, tepatnya di rumah milik Haji Nazirul Haq Lubis di Desa Muara Siambak. Kedatangan gubernur dan rombongan disambut dengan penampilan gordang sambilan dan upa-upa dari tokoh adat Kota Nopan. Selain didampingi istri Hajjah Nawal Lubis, dalam rombongan gubernur ini terlihat juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Arsyad Lubis, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Aspan Sopian, Kadis PSDA Alfi Syahriza, Kadis Bina Maraga, Muhammad Arman Effendi Pohan, Kepala Bapeda Hasmi Rizal Lubis, Kadis Sosial Haji Rajali, Sekwan Erwin Lubis, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Dapil 7 Sumatera Utara, Harun Mustafa Nasution, dan Rahmat Ryan Nasution, serta Ketua DPW DPP Sumatera Utara, Yulizar Parlagutan Lubis. Kedatangan Gubernur Sumatera Utara di Kota Nopan ini disambut Camat Kota Nopan Khalilullah Esos, Mudir Pondok Pesantren Mustafa Wiyah Purbabaru Haji Mustafa Bakri Nasution, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Toluddin Lubis sebagai perwakilan tokoh adat dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Gubernur Sumatera Utara beserta rombongan. Ia juga berterima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara yang telah berkenan menginap di Bagas Godang Muara Siambak. Menurutnya, upa-upa yang dilaksanakan ini sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang datang. Ia berharap Gubernur dan keluarga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesi upa-upa langsung dipimpin tokoh adat Kota Nopan, Toluddin Lubis dan Haji Reza Fahlevi Lubis, dengan disaksikan tokoh adat dan tokoh masyarakat lain. Usai di upa-upa, Gubernur Sumatera Utara dan istri dipersilahkan mencicipi sajian upa-upa, dan seterusnya dilanjutkan silaturahmi dengan masyarakat Kota Nopan. Usai acara upa-upa, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyambut kedatangannya. Mantan Pangkostrat ini tidak menyangka dalam penyambutannya ada gordang sambilan dan upa-upa, sebab kedatangannya hanya ingin istirahat dan tidur di rumah kayu, tapi ternyata disambut dengan meriah. Gubernur berujar berarti dirinya banyak saudara di sini. Untuk itu, ia ucapkan banyak terima kasih. Sedangkan anggota DPRD Sumatera Utara Dapil 7 Harun Mustafa Nasution didampingi Rahmat Ryan Nasution yang dimintai komentarnya terkait dengan Gubernur Sumatera Utara di Mandailing Natal mengatakan,
Seringnya Gubernur Sumatera Utara berkunjung ke Mandailing Natal itu menandakan sang gubernur sangat respon terhadap pembangunan di Mandailing Natal. Menurut Harun, mengingat di Mandailing Natal saat ini lebih dominan luas pertanian dan perkebunan, maka ini perlu diutamakan pengembangannya. Alhamdulillah Pak Gubernur sering berkunjung ke Mandailing Natal. Tandanya beliau mungkin sangat respon terhadap Mandailing Natal. Harapan kita terhadap Pak Gubernur sangat banyak perkembangan yang lebih dominan di sini, mungkin karena luasnya lahan kita, luasnya daerah pertanian kita, mungkin pertanian dan perkebunan yang lebih diutamakan di sini. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah untuk mensejahterakan rakyat, karena kita juga pengennya rakyat Mandailing Natal ini sejahtera. Akan sama-sama berjuang untuk memperjuangkan apa yang dibutuhkan masyarakat Mandailing Natal. Baik itu di Mandailing Natal, kami kebetulan sungguh setuju. Tentu di Sidimpuan juga akan kami perjuangkan, Tapsel, Paluta sama Palas. Harun bersama Rahmat Ryan Nasution yang berkebetulan sebagai anggota DPRD Sumatera Utara akan berkomitmen dan sama-sama berjuang untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Mandailing Natal. Begitu juga wilayah Dapil Sumut 7 lainnya, mulai dari Tapanuli Selatan, Paluta sampai Palas. Lokot Husda melaporkan untuk Stat. Kita bergeser ke berita berikutnya. Demi sampai ke sekolah dan belajar, murid sekolah dasar di Desa Simpang Duhu Dolok harus rela berjalan kaki sejauh 1,3 km melewati areal hutan menuju ke Desa Simpang Pining, Dusun Kampung Baru, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Desa Simpang Duhu ini merupakan salah satu daerah desa terpencil yang ada di Kecamatan Ulu Pungkut. Ada sebanyak 13 pelajar yang bersekolah ke SD 230 yang berada di Desa Simpang Pining karena hanya sekolah itu yang terdekat dari Desa Simpang Duhu. Tak jarang juga siswa SD yang ada di Desa Simpang Duhu itu berpapasan dengan satwa liar atau pohon kayu yang tumbang di badan jalan. Apalagi hutan yang mereka lewati setiap harinya itu termasuk kawasan hutan lindung. Hal itu terungkap setelah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Mandailing Natal Ardiansah Siregar pada Selasa bersama tim melakukan monitoring ke sekolah dasar di daerah itu. Kepala Desa Simpang Duhu Dolok Imbalo turut mendampingi sebagai penunjuk jalan yang biasa dilewati oleh siswa. Hutan yang biasa dilintasi oleh murid SD untuk mencapai ke sekolah merupakan hutan lindung yang di dalamnya ada satwa liar seperti ular, harimau, atau beruang. Anak-anak pelajar dari Desa Simpang Duhu Dolok yang bersekolah di SD 230 Desa Simpang Pining akan bersekolah di Aula Kantor Kepala Desa Simpang Duhu Dolok untuk sementara agar para siswa pelajar di Desa Simpang Duhu Dolok tidak lagi melewati hutan. Sementara untuk guru yang akan dipindahkan untuk mengajarkan mata pelajaran ke anak-anak Simpang Duhu Dolok selanjutnya nanti akan diadakan rapat Korwil Ulu Pungkut bersama Dinas Pendidikan Mandailing Natal. Selain itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Ardiansah Siregar bersama tim juga melakukan monitoring ke SD yang berada di Kecamatan Muara Sipongi. SD yang dikunjungi mereka yakni SD 239 yang berada di Desa Sibinail, Kecamatan Muara Sipongi, jarak tempuhnya mencapai 9 km dari pusat perbelanjaan di daerah itu. Kemudian menuju Desa Tamiang Mudo berjarak 11 km. Sementara dari Desa Sibinail ke Desa Tamiang Mudo ada sejauh 2 km dengan medan tempuhnya masih dikelilingi hutan. Ardiansah Siregar menyampaikan monitoring ke Desa Tamiang Mudo merupakan hasil musrenbang di Kecamatan Muara Sipongi yang dilakukan pada Kamis 13 Februari kemarin. Warga meminta agar menambah 2
RKB Madrasah di Desa Tamyang Mudo dibangun tahun 2020 ini. Untuk SD 239 ada sebanyak 3 ruangan yang harus direhabilitasi dan itu juga sudah disurvei ke lokasi. Di tahun 2020 ini juga segera diperbaiki yang dananya sendiri dari dana DAK. Monitoring ke sekolah-sekolah yang berada di desa terpencil Kabupaten Mandeling Natal merupakan salah satu program pemerintah untuk menggenjot mutu pendidikan bagi anak-anak siswa, baik dari sarana prasarana dan sebagai wujud tercapainya visi misi Bupati Mandeling Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution. Reporter Hasmar Lubis melaporkan untuk Start News. Sahabat Istatepem, berita berikutnya masih kami sajikan selepas pariwara berikut ini. Mari bersama mencatat Indonesia. Ayo sukseskan sensus penduduk 2020. Kami siap bicara. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Sahabat Istatepem, terima kasih Anda masih bersama kami di berita aktual seputar Bumi Kordang 9, Sumatera Utara. Kita beralih ke berita berikutnya. Kunjungan Gubernur Sumatera Utara telusuri Jalan Desa Manambin. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi telusuri jalan menuju Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandeling Natal, saat jalan santai bersama rombongan dalam kunjungannya ke Bumi Kordang 9, Jumat pagi 21 Februari. Kegiatan jalan santai ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara setiap paginya, dimanapun ia berada. Jalan santai ini juga diikuti istri Gubernur Sumatera Utara, Hajah Nawal Lubis, Kadis di lingkungan Pemprovsu, Camat Kotanopan Holilullah Esos, Kepala Desa Muara Siambak Muhammad Wildan Kurniawan, tokoh masyarakat dan Ramil 14 Kotanopan. Pantauan Start News pada Jumat pagi, usai melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Iman Desa Muara Siambak, Gubsu beserta rombongan langsung melaksanakan jalan santai di Jalan Desa menuju Manambin sejauh 5 km pulang pergi. Dalam perjalanan yang dilalui, orang nomor 1 di Sumatera Utara ini selalu menyapa dan bersalaman dengan warga yang lewat. Begitu juga dengan anak-anak SD yang kebetulan berjumpa di jalan saat berangkat sekolah. Kepada anak-anak SD ini, Gubsu dan istri memberi pesan agar rajin belajar. Kepala Desa Muara Siambak Muhammad Wildan Kurniawan Lubis mengatakan, pihaknya sengaja memilih Jalan Manambin untuk jalan santai gubernur bersama rombongan. Selain kondisi alamnya masih sejuk, juga jauh dari kebisingan. Selain itu, lanjut Wildan, pihaknya ingin memperlihatkan kepada gubernur kondisi geografis Desa Muara Siambak dan kondisi real kehidupan masyarakatnya. Usai melaksanakan jalan santai sekitar 1 jam, Gubsu dan rombongan kembali menuju rumah tempat menginap milik Nasirul Haq Lubis untuk sarapan pagi. Sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Gubernur Sumatera Utara dan rombongan pamitan untuk berangkat menuju Gedung Serbaguna Panyabungan, menghadiri sosialisasi Merkuri sekaligus menyerahkan bantuan dari Dinas TPH. Lokut Husda melaporkan untuk Start News. Berita berikutnya, sahabat Istatepem, kehadiran anak adalah anugerah bagi para orang tua. Apapun akan dilakukan demi mencukupi kebutuhan dan kebahagiaan anak mereka. Sebagai bentuk tanggung jawab, orang tua juga akan memastikan anak mereka hidup nyaman dan terlindungi. Kehadiran anak-anak adalah anugerah bagi para orang tua. Apapun akan dilakukan demi mencukupi kebutuhan dan kebahagiaan anak mereka. Sebagai bentuk tanggung jawab, orang tua juga akan memastikan anak mereka hidup nyaman dan terlindungi. Meski anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua, tidak jarang mereka malah terlantar karena keegoisan para orang tua. 5 orang bersaudara di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Penyabungan Timur, Kabupaten Mandeling Natal, menjadi keegoisan sang ibu. Setelah ayah almarhum Sidik meninggal 5 tahun silam,
Sang ibu, inisial DM, menikah lagi setahun silam dengan pria idamannya. Dari hasil hubungan pernikahan almarhum Sidik dan DM, mereka mempunyai 5 orang anak yang diantaranya 4 orang laki-laki dan 1 perempuan. Wahyudi sebagai anak pertama yang sudah putus sekolah dan bekerja di tempat orang lain membutuhi keseharian bagi saudara-saudaranya. Sementara Fandi anak kedua yang masih duduk di sekolah menengah pertama atau SMP. Faldi anak ketiga juga masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar atau SD. Rahmat kelas 3 SD dan Nabila anak terakhir kelas 1 SD. Saat ini Wahyudi sebagai tulang punggung keluarga harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan adik-adiknya. Demi mencukupi kebutuhan keluarga, dia bekerja di tempat orang lain dan tak jarang juga setiap hari dia berpenghasilan sampai Rp50.000. Saat ini mereka tinggal di rumah peninggalan almarhum sang ayah. Wahyudi melanjutkan setelah ayahnya meninggal sekitar tahun 2015 dan ibunya menikah ke Natal setahun lalu. Ia bersama adik-adik tinggal di rumah. Untuk masak nasi, ia dan adiknya yang paling besar harus bergantian. Wahyudi menyampaikan, sang ibu meninggalkan mereka tanpa alasan yang jelas. Terlebih saat itu, dia sedang bekerja di daerah lain. Baginya kasih sayang seorang ibu pada mereka sudah pudar. Jadi selama setahun ini belum pernah sama sekali jumpa sama ibu. Jadi Yudi kerjanya setiap hari ini lah ya. Dari jam berapa biasanya kerjanya? Dari jam 8 sampai jam 4 subuh. Jam 8 sampai jam 4. Berapa kira-kira dapat satu hari? Mendapat kabar itu, Dinas Pendidikan Mandailing Natal mengunjungi tempat menuntut ilmu adik kandung Wahyudi di SDN 126 Gunung Baringin. Kunjungan itu dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Mandailing Natal Gong Matua Nasution, bersama Kepala Bidang Pendidikan Dasar Andrian Syah Siregar yang didampingi Korwil, Kepala SDN 126 Gunung Baringin, dan Kepala SMP 1 Panyabungan Timur. Selain itu juga mereka mengunjungi tempat tinggal 4 anak yatim tersebut. Dari pantauan Stat News, mereka tinggal di rumah kayu dengan kondisi lantai yang sudah rapuh. Gong Matua menyebutkan dia akan memperhatikan pendidikan anak yatim tersebut sehingga nanti tidak sampai putus sekolah. Bersama dengan Kabid PAUD, Kabid Digas, kemudian Kepala SD yang bersangkutan dan KUPT serta SMP ingin bertemu langsung dan menitipkan anak ini secara langsung untuk mendapat perhatian yang khusus lah kepada keempat siswa ini. Dan bagaimanapun ini kan tanggung jawab kita, jangan putus sekolah dan kita berupaya agar anak-anak ini jangan putus sekolah, minimal bisalah nanti sampai SMA. Dan kalau udah masuk ke perguruan tinggi ada nanti bidik misi, banyak lagi program-program pemerintah dan program Dahlan Hasan Nasution ya, bagaimana anak-anak ini tidak putus sekolah. Gong Matua juga menyebutkan terus berupaya agar anak-anak penerus bangsa ini jangan sampai putus sekolah dengan alasan yang kurang tepat. Sementara itu, Kepala SDN 126 Gunung Baringin, Lukman Hakim SPD, menyampaikan di dalam kesehariannya anak-anak tersebut agak berbeda dengan siswa lainnya. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan para siswa, sikap berbeda itu muncul karena kondisi ekonomi dan ditinggal orang tua. Agak berbeda sikapnya dengan siswa-siswa yang lain. Tapi itu setelah kami adakan komunikasi dengan anak didik kita itu, kami pelajari kenapa sering dia ini tidak sama dengan kawannya. Ternyata inilah yang terjadi terhadap anak didik kita. Rupanya di rumahnya nggak ada yang ini, kecuali mereka aja yang menyiapkan untuk berangkat sekolah tiap paginya. Kalau kesehariannya tidak jauh dengan siswa-siswa yang lain, cuma kami pantau terus, sering ini yang sering pelanggarannya terlambat sekolah, pakaiannya sering tidak seragam. Kalau kami tanya sama anak didik, ada katanya belum dicuci gitu. Hasmar Lubis melaporkan untuk Stat News. Demikian telah kami hadirkan berita-berita aktual seputar Bumen Kordang 9 Mandailing Natal di Stat News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita.
Mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.startfmmadinah.com. Berita ini dapat Anda baca di Android Anda dengan mengunduh aplikasi Radio Start FM Madinah di Play Store dan Google Play secara gratis.